Saat ini lagi hangat-hangatnya perbincangan tentang Kuyang, sosok kepala terbang dengan usus yang menjuntai. Subuh itu seorang wanita berusia senja tak sengaja bertemu dengan Kuyang. Padahal sudah memasuki waktu subuh. Seharusnya Kuyang tersebut sudah pulang, tapi wanita tua itu paham dengan kesulitan sosok jadi-jadian itu. Saat ditanya, sosok Kuyang itu lupa jalan pulang menuju rumahnya karena sudah memasuki waktu subuh. Wanita tua bernama Waksumi itu bersedia mengantarkan Kuyang tersebut. Sosok kepala terbang itu dipinta masuk ke dalam tas jinjing yang terbuat dari anyaman purun. "Tunjukkan di mana rumah kamu, biar saya bantu antar kamu pulang," tanya Waksumi. Kuyang tersebut menunjukkan letak rumahnya. Saat di jalan beliau bertemu dengan para warga yang hendak ke masjid. Beruntung sosok kepala tersebut beliau tutupi menggunakan daun pisang yang beliau jual. "Pergi ke pasar, Pak?" tanya bapak-bapak. "Iya, mau ke pasar," jawab Waksumi. Setelah sampai di rumah Kuyang tersebut, sosok itu berterima kasih. Ia mengakui kesalahan dirinya yang masih belum lihai mengkaji ilmu tersebut. Di sebuah desa kepulauan Borneo, tepatnya di daerah pegunungan pedalaman Maratus yang masih asri dengan hal demikian. Menjadi Kuyang bukan hanya untuk orang bermadu agar disayang suami, tapi menjadi Kuyang bisa juga karena melakukan pesugihan. Bukan dua hal itu saja, melakukan ajian Kuyang bisa jadi untuk terlihat awet muda dan selalu cantik. Semua tergantung dari niat masing-masing. Minyak Kuyang yang didapat bisa jadi mencarinya langsung atau karena keturunan Kuyang tersebut. Di sudut pedalaman Maratus, menjadi Kuyang adalah rahasia umum. Ada beberapa tanda jika seseorang itu adalah seorang yang mengkaji ilmu tersebut. Misalkan lehernya terdapat garis, sedangkan matanya tajam, bahkan terlihat menonjol keluar. Mereka beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Ada guru yang setiap harinya mengajar anak-anak dan ada pula yang berdagang. Tak ada yang aneh jika dalam kesehariannya, bahkan terlihat biasa-biasa saja. Namun di waktu tertentu ada saatnya mereka mencari tumbal seperti ibu hamil atau bayi yang baru lahir. Bahkan jika ada memar kebiruan di bagian paha, maka orang-orang sana menyebutnya dengan istilah dihisap Kuyang itu. Dari cerita yang beredar persis di desa sebelah, jika ada seorang ibu-ibu yang hendak melahirkan, pasti dibuntuti oleh Kuyang. Dan di saat perjalanan menuju kediaman bidan desa, janin dan sang ibu dinyatakan meninggal di tempat karena bayi yang masih di dalam kandungan dimangsa oleh Kuyang itu. Mereka yang memiliki ajian Kuyang tidak selalu berkeliaran setiap malam dengan kepala yang terbang. Dalam waktu tertentu, ada saatnya mereka merasakan kehausan, yaitu haus darah. "Ratna, gimana menurut kamu? Akhir-akhir ini desa kita sering berkeliaran Kuyang," tanya Fitri. "Ya nggak gimana-mana, terserah hak mereka, asal jangan mengganggu aku aja," kekeh Ratna. "Kamu tahu nggak penangkal Kuyang itu apa?" tanya Fitri. "Nggak tahu, emangnya apaan?" tanya Ratna serius. "Jeruk nipis," jawab Fitri. Di sudut pedalaman desa Maratus mempercayai jika jeruk nipis dipercaya untuk menangkal Kuyang. Sebenarnya bukan hanya Kuyang, melainkan hal-hal negatif lainnya. Jeruk nipis yang masih hijau diletakkan di atas kelambu jika tidur menggunakan kelambu. Jika sudah berubah warna, dari yang awalnya hijau berubah menjadi coklat atau layu, maka saatnya diganti. "Katanya sih itu, tapi ada juga yang mengatakan pakai centong nasi," ucap Fitri. "Masa sih?" kekeh Ratna geleng-geleng kepala. "Iya, pakai centong nasi. Caranya jika ada Kuyang yang melintas, cukup lambaikan centong tersebut, maka Kuyang seketika jatuh," jelas Fitri. Ratna yang mendengarkannya seketika langsung terbahak. Temannya itu ada-ada saja, entah dari mana sumber penangkal itu ia dapatkan. "Aku curiga loh dengan istrinya Pak Kepala Desa, sepertinya beliau Kuyang," ucap Fitri berbisik. "Kenapa curiga sama beliau?" tanya Ratna. "Coba aja tuh lihat beliau," ucap Fitri sambil menunjuk istri kepala desa dengan isyarat mata. "Tidak ada yang aneh,
ucap Ratna. Beliau akhir-akhir ini itu selalu memakai kerudung, padahal biasanya pakaian beliau itu selalu terbuka. Ditambah yang kita tahu, Pak Kepala Desa kan emang poligami, ucap Fitri berbisik. Hus, jangan ngada-ngada ah, ujar Ratna menegur. Ratna dan Fitri dua orang sahabat, mereka sudah menikah tapi sama-sama belum memiliki keturunan. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama karena suami dari mereka jarang ada di rumah karena sering pergi ke kota untuk menyelesaikan pekerjaan. Sehingga mereka sering bersama dalam hal apa saja. Bahkan mereka selalu menghabiskan waktu yang kesepian dan membosankan itu untuk mengobrol. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang Wak Sumi. Perempuan berusia senja itu meminta izin untuk mengambil daun pisang untuk dijual lagi. Besok ke pasar, Wak? Tanya Fitri. Iya, ke pasar terus. Kenapa? Tanya Wak Sumi sambil melirik Fitri. Tidak apa-apa, Wak, cuman tanya, kekeh Fitri. Seketika obrolan mereka terhenti karena adanya Wak Sumi. Lalu Fitri memilih pulang ke rumah, sedangkan Ratna memilih menemani Wak Sumi yang tengah merajang dedaunan. Sini biar aku bantu, Wak, ucap Ratna. Silahkan saja kalau mau bantuin, jawab Wak Sumi tertawa memamerkan gigi beliau yang menghitam. Kau itu beruntung banget, Ratna, punya suami kaya, banyak punya tanah lagi, ucap Wak Sumi. Ya disyukuri aja lah, Wak, tapi ya gitu, sering ditinggal Mas Pati, jawab Ratna tertunduk lesu. Nggak apa-apa Ratna, yang penting kan keuangan lancar, kekeh beliau. Ratna ikut tersenyum. Sejauh ini masalah keuangan ia tidak pernah kekurangan sedikit pun. Tapi setiap harinya ia harus kesepian tinggal di rumah seorang diri, ditemani kamar-kamar kosong. Berapa tahun ini semua, Rat? Tanya Wak Sumi hendak membayar. Tidak usah, Wak, ambil saja, jawab Ratna. Loh, jangan gitu Ratna, ujar Wak Sumi menyodorkan beberapa lembar uang lusuh. Tidak usah, Wak, saya seharusnya yang berterima kasih, ucap Ratna. Beneran nih, terima kasih ya Ratna, ucap Wak Sumi. Ratna lalu tersenyum dan mengangguk. Ia menolaknya dengan halus sambil berkata, saya juga berterima kasih, Wak, karena Wak Sumi selalu mengantarkan saya pulang. Wak Sumi mengangguk. Rahasia besar tentang Ratna mungkin hanya beliau yang tahu. Wak Sumi yang sering pergi ke pasar subuh-subuh sudah sering melihat kuyang, dan beliau pernah membantu Ratna yang pulang kesiangan sehingga lupa jalan menuju rumah. Terima kasih banyak ya Ratna, sudah dibantu mungut daunnya juga, ucap Wak Sumi berpamitan. Ratna mengangguk. Lekas ia masuk ke dalam rumah. Cuaca tidak terlalu terik siang ini. Ia akan beristirahat karena malam nanti ia akan mencari yang akan ditumbalkan dihisap darahnya. Kegiatan Fitri tidak banyak. Ia sering menghabiskan waktu di rumah dan sesekali Fitri menyusul atau sebaliknya. Seringkali ditinggal sendirian sehingga tak jarang Ratna selalu kesepian. Sedangkan sang suami lebih sering berada di kota, di kediaman istri mudanya yang baru saja ia nikahi sang suami 1 tahun terakhir ini. Ratna yang notabene istri tua hanya bisa pasrah dan bertahan dalam hidup di Madu. Terpaksa ia setujui karena tak dapat memberikan keturunan. Sedangkan pernikahan mereka sudah berjalan 10 tahun lamanya. Namun yang orang-orang tahu jika suami Ratna sering pergi ke kota hanya sebatas pekerjaan. Tidak ada yang tahu jika sang suami memiliki istri muda di sana. Bahkan Fitri sang sahabat pun juga tidak tahu menahu karena Ratna sengaja menyembunyikan hal tersebut. Ia tak mau dikasihani oleh orang-orang jika dirinya di Madu. Dan yang terpenting ia tidak mau dijadikan tersangka jika dirinya adalah menganut ilmu kuyang. Bahkan saat ini di desa mereka seperti tak aman. Mereka saling menuduh satu sama lain jika orang tersebut adalah kuyang. Ratna, panggil Fitri yang tengah membawakan semangkuk makan. Wih, apaan ini Fit? Tanya Ratna. Tadi masak banyak, cobain deh sup ayam buatanku, ucap Fitri. Jarak antara rumah Ratna dan Fitri tidak terlalu jauh, hanya disekat berupa kebun dan tanah yang tak terawat.
Rumah ke rumah warga saling berjauhan, namun desa mereka termasuk memiliki jumlah warga yang lumayan banyak. "Ratna, temenin dong ke warung Bu Sari," pinta Fitri. "Emang mau beli apaan?" tanya Ratna. "Mau beli jarum," jawab Fitri. Ratna mengiyakannya. Sore itu mereka pergi ke warung yang lumayan sedang jaraknya. Warung kelontong yang cukup lengkap hanya ada di warung Mak Sari. Mereka pergi mengendarai sepeda motor. Sebelum pergi masing-masing mereka menggunakan kerudung. Terlihat perempuan baik-baik, kemanapun selalu menutup aurat. Sesekali mereka bercengkrama saat di atas motor. Orang-orang yang melihat mereka menyebutnya dua saudara karena kemanapun mereka tak terpisahkan. Terlihat di warung Bu Sari ada beberapa ibu-ibu yang lain yang tengah berkumpul. Mereka seperti sedang membicarakan sesuatu karena sedikit terdengar mereka sedang berbicara mengenai makhluk jadi-jadian itu. "Santai di sini dulu ya Rat, bosan di rumah," ujar Fitri mengajak Ratna untuk ikut nimbrung bersama ibu-ibu yang lain. "Ya udah deh," jawab Ratna terlihat lemas. Dari obrolan yang Ratna dengar, mereka berbicara tentang kuyang lagi. Bahkan obrolan tersebut sangat trending di desa mereka. Ratna yang mendengarnya hanya mangguk-mangguk saja. Sesekali ia ikut menimpali sekedarnya. Berbeda dengan Fitri yang begitu bersemangat dan antusias mencerna cerita tersebut. "Malam ini mantu saya mau lahiran, disuruh pergi ke rumah sakit sama bidan," ungkap ibu-ibu. "Kenapa melahirkan di rumah sakit?" tanya yang lain. "Katanya sih bayinya kelilit tali pusar," jelas beliau. "Oh gitu, ya itu mah harus dirujuk ke rumah sakit," Fitri ikut menimpali. Sedangkan Ratna yang mendengarnya, seketika ia langsung menelan ludahnya. Tenggorokannya seakan terasa kering saat ini, apalagi mendengar adanya seorang yang hendak melahirkan. "Ratna sakit? Kok diam aja sih?" tanya Bu Sari. "Iya nih, kenapa sakit ya? Lemes banget," sahut Fitri sambil menempelkan tangannya pada dahi Ratna. "Iya, sedikit lemes," jawab Ratna tersenyum. Setelah itu mereka langsung pulang karena sudah cukup mengobrol dengan para ibu-ibu yang obrolannya tak pernah habis. "Makasih banyak ya Rat, udah mau nganterin gue ke warung," ucap Fitri. "Iya, sama-sama," jawab Ratna bergegas pulang karena sudah hampir maghrib. Sesampainya di rumah, Ratna langsung merebahkan tubuhnya. Tenggorokannya begitu dahaga, bahkan badannya sangat gelisah karena kehausan. Haus karena menginginkan sesuatu. Tubuhnya tak karuan, ada yang ingin segera ia tuntaskan. Tubuhnya tidak sekedar menginginkan air putih, melainkan juga darah. Saat Ratna sudah tidak tahan lagi, ia mengambil botol kecil dan mengoleskannya pada lehernya sambil membaca mantra. Lalu setelahnya ia berjalan ke arah pintu. Ia berdiri di balik pintu kamar tersebut sambil melepaskan kepalanya pada tubuh lalu berkata, "Aku haus." Lalu kepala tersebut melayang dengan ceruan yang menjuntai. Ia pergi melewati jendela kecil yang terdapat di kamarnya. Jendela kecil itu sengaja dibuat di dinding yang tinggi, bahkan berdekatan dengan atap. Sengaja dibikin untuk memudahkan dirinya keluar masuk lewat sana. Sedangkan tubuhnya ia letakkan di belakang pintu agar tidak ada yang melihatnya. Cara menyembunyikan badan tanpa kepala itu ia dapatkan dari dukun pedalaman agar aman dan tidak ditemukan oleh orang lain. Bayangkan saja badan tanpa kepala ditinggalkan di balik pintu, betapa menyeramkannya dirinya. Kini Ratna terbang tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Jika ada yang melihatnya melintas, maka mereka melihatnya seperti bola api, menyala dan berkelip. Sedangkan matanya merah menyala, tapi wajahnya tak berubah. Masih wajah normal manusia, hanya saja sebagian wajahnya tertutupi rambut panjangnya. Di atas pohon kantil, Ratna memperhatikan kondisi sekitar. Matanya jeli mencari seseorang yang bisa ia mangsa. Tujuannya pada seseorang wanita yang hamil besar. Dapat ia cium aroma wangi tersebut, dan dengan mudah ia merenggut dan menarik janin tersebut menggunakan mulutnya. Sebelum subuh tiba,
Ratna harus kembali pulang. Jika saja ia terlambat pulang, maka ia akan lupa dengan jalan menuju rumahnya, seperti kejadian seperti sebelum-sebelumnya. Ia kembali masuk melalui jendela cukup kecil tersebut dan menemui badannya di balik pintu kamar. Setelah terpasang, ia seperti manusia normal lainnya. Kini dahaga yang sejak siang ia tahan, kini rasanya begitu lega. Ratna tidak berkeliaran setiap malam. Ada waktu tertentu yang mewajibkan ia harus menjadi sosok jadi-jadian itu. Pagi itu Ratna bertandang ke rumah Fitri. Berjalan kaki ia menemui sahabatnya itu. Dari kejauhan terlihat Fitri dan beberapa ibu-ibu yang lain tengah mengobrol di warung sayur persis di samping rumah Fitri. "Nah, ini nih orangnya," ucap Fitri. Ratna yang baru saja datang terkejut. Ia tidak tahu apa-apa, namun Fitri seakan memojokkan dirinya. "Ada apa, Fit?" tanya Ratna dengan wajah tegang. "Gak apa-apa, Rat. Kok kamu mukanya tegang gitu?" kekeh Fitri. "Bikin kaget tahu gak? Baru datang jadi gak tahu apa-apa," ucap Ratna kesal. Ibu-ibu yang lain nampak tertawa melihat Ratna yang dianggap sangat sensitif. Kegiatan seperti ini di desa sudah biasa. Pagi-pagi saatnya para ibu-ibu berkumpul sambil sesekali bergunjing. "Pada ngobrolin apa sih? Kok pada serius amat?" tanya Ratna sambil memilih sayuran. "Ngobrolin kuyang, ada korbannya lagi," jawab Fitri seperti biasanya, sangat antusias mengenai hal tersebut. Seketika kegiatan Ratna terhenti, tangannya terdiam, lalu ikut menyimak pembicaraan ibu-ibu yang menceritakan kuyang tersebut. Bercerita dengan versi masing-masing sambil menebak-nebak. "Katanya anak dan ibunya langsung meninggal," ungkap yang lain. "Gimana caranya kuyang narik janin ya? Kan gak ada tangannya," sahut yang lain. "Iya aneh," timpal Fitri. "Sulit dicerna," sambung Fitri lagi. Ratna yang mendengar percakapan tersebut nampak geleng-geleng kepala. Banyak ibu-ibu yang menebak-nebaknya. Bermacam-macam spekulasi mereka menerangkan. Lalu Ratna membeli sayuran dan juga ikan. Lalu setelahnya ia juga turut duduk bersama ibu-ibu yang lain. Cerita tentang kuyang berganti dengan cerita gibah. Sudah menjadi kebiasaan begitu, sehingga Ratna tahu betul urutan obrolan mereka. "Kasiannya istrinya Pak Kepala Desa. Padahal Bu Narti orang baik, sudah memberikan 3 anak juga, tapi bisa-bisanya suaminya beliau malah berpoligami," ucap Fitri. "Dengar-dengar sih iya, kepala desa pengen memiliki anak laki-laki, kan istrinya cuma bisa ngasih anak perempuan," sahut yang lain. "Aduh, ada-ada aja alasan yang dibuat-buat ya," ujar Fitri. "Dasar lelaki ya emang begitu," ujar Ratna menimpali. Mereka semua nampak tertawa. Perbincangan mengenai tentang kepala desa lebih asik daripada bergunjing tentang kuyang. "Istri mudanya lebih cantik dan muda," ucap yang lain. "Pokoknya jauh berbeda dengan Bu Narti yang sudah mulai keriput," sahut yang lain yang pernah melihat istri muda tersebut. Mereka tengah membicarakan istri muda Pak Kepala Desa yang katanya sangat sempurna itu. Bahkan lebih dari segala-galanya dari Bu Narti yang sudah dimakan usia, dan seketika membuat Ratna tersadar akan dirinya. Lantas ia memegang wajahnya yang sudah mulai dipenuhi garis-garis penuaan. Ratna sadar jika dirinya yang sudah mulai tua, bahkan tak ada yang istimewa pada dirinya, sehingga Pati menikah lagi. "Fit, aku pulang duluan ya, mau masak," ucap Ratna. Iya Ratna, aku ikut Rat, sekalian mau minta serai," ujar Fitri membuntuti Ratna. "Tumben si Rat mau masak cepet," ucap Fitri. "Iya, sengaja, karena Mas Pati jadwalnya pulang hari ini," jawab Ratna tersenyum. Sedikit Fitri menggoda sang sahabat sambil menyongkel serai di halaman rumah Ratna. "Asik banget ya Fit, ngumpul bersama ibu-ibu yang tukang gibah itu," ucap Ratna tertawa. "Iya, semua perbincangan asik banget, dari cerita kuyang hingga gibah," kekeh Fitri. "Tapi aneh ya, kok ibu-ibu pada saling nebak-nebak gitu ya, bagaimana kuyang memangsa? Bahkan aku pun juga ikut menebak loh," jawab Fitri. Ratna tersenyum sambil mendekati Fitri sambil berkata,
hanya Kuyang sendiri yang tahu caranya. Seketika Fitri terhentak kaget mendengar ucapan Ratna yang berupa lirihan. Seketika ia merasakan tubuhnya merinding. Lantas Fitri berusaha untuk menguasai keterkejutan saat itu. Ia tersenyum manis lalu menatap Ratna. "Iya Rat, kita mah hanya bisa menebak-nebak saja," ucap Fitri. Ratna menatap sahabatnya itu. Setelah itu Fitri langsung berpamit pulang. "Ya sudah, makasih ya Rat," ucap Fitri. "Iya Fit, sama-sama. Oh iya, nanti siang kesini ya, kita bikin kue bareng," ucap Ratna. "Lah, bukannya suami kamu pulang hari ini?" tanya Fitri. "Iya, tapi sore baru datang, jadi kita masih bisa bikin kue dulu," jawab Ratna. Fitri menganggukkan kepalanya. Ia setuju-setuju saja jika harus membuat kue di rumah Ratna. Daripada ia harus berdiam diri di rumah, lebih baik membuat kegiatan bersama Ratna. Seperginya Fitri, lantas Ratna langsung masuk ke dalam rumah. Ia merencanakan akan memasak masakan kesukaan sang suami untuk menyambut kedatangan lelaki itu. 1 jam lebih Ratna berkutat di dapur, sibuk menyiapkan segalanya hingga tidak terasa beberapa hidangan sudah siap. Tak sabar bagi Ratna menunggu kedatangan Pati, lelaki yang sudah ia rindukan karena begitu lama tidak datang untuk menggilir dirinya. Jam menunjukkan pukul 12 yang lewat. Terdengar suara Fitri yang datang memanggilnya. "Masuk Fit," titah Ratna. Ratna dan Fitri langsung ke dapur. Mereka segera membuat kue bolu untuk cemilan. Jika di dalam rumah Ratna tidak menggunakan kerudung, tapi ia menggunakan baju dengan kerah leher yang panjang sehingga menutupi garis di lehernya. Sedangkan Fitri, perempuan itu selalu memakai kerudung jika kemana-mana. Bahkan saat berduaan dengan Ratna pun ia enggan untuk melepaskannya. Fitri memberikan alasan jika ia malu apabila harus dilepas. "Lepas aja Fit kerudungmu, kan cuman kita doang saat ini," ucap Ratna. "Biarinlah, cukup suamiku aja yang boleh melihat rambut pirangku," jawab Fitri terkekeh. "Dasar kamu ya Fit. Tapi suami kamu, Mas Darwin, kapan pulangnya? Kayaknya udah lama juga ya gak datang," tanya Ratna penasaran karena yang Ratna tahu jika suami dari Fitri juga bekerja di luar kota dan jarang pulang, jika pulang pun hanya sebentar. "Iya, katanya sibuk banget di kota, makanya belum sempat balik," jawab Fitri seadanya. Ratna kurang tahu pekerjaan apa yang dimaksud oleh Fitri karena sahabatnya itu termasuk tertutup jika masalah hal pribadi. Sedangkan jika Fitri yang suka kepo, maka ia tak segan-segan mencari informasi. Namun informasi tentang dirinya malah disembunyikannya. Ratna merasa akrab karena mereka sering ditinggal suami. Tapi suami Ratna lebih sering datang dan ada giliran tertentu. Berbeda dengan Fitri, suaminya sangat jarang datang. Entah pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Darwin di kota. "Mas Darwin itu kerja apa sih Fit?" tanya Ratna. "Kuli," jawab Fitri singkat. Jika ditanya tentang pekerjaan sang suami, Fitri selalu mengatakan jika suaminya adalah kuli. Entah kuli apa, Ratna juga tidak tahu. Jam terus berputar. Fitri sudah pulang sejak tadi. Hanya ada Ratna yang sibuk memoles dirinya di depan cermin. Tidak lupa ia menyemprotkan parfum pada tubuhnya untuk menyambut Pati. Ada rasa senang, bahagia dan rasa yang menusuk di relung hatinya. Sudah setahun terakhir ini ia selalu digilir Pati. Bahkan semua ini ia lakukan demi sang suami agar tidak meninggalkannya. Saat awal-awal ia sering memohon kepada Pati agar memberikan sedikit waktu untuk dirinya. Bahkan ia merendahkan dirinya bersimpuh di kaki sang suami agar Pati bisa adil. Pati yang lagi bahagia bersama istri muda dengan mudahnya melupakan Ratna sehingga perempuan itu begitu sakit hati. Lalu terlintas di pikirannya agar sang suami juga turut sayang dan tidak meninggalkannya. Maka dengan niat besar ia memberanikan diri untuk mengkaji ilmu kuyang tersebut agar disayang suami. Ratna bukan hanya mencintai Pati, tapi ia juga tidak mau kehilangan lelaki itu. Karena Pati yang mapan dan sukses adalah sumber dari kekayaan yang ia miliki. Hal itu yang membuat Ratna tak mau berpisah dengan Pati.
Tiba-tiba terdengar deru mobil nampak singgah di halaman rumahnya. Segera Ratna berlari untuk membukakan pintu. "Mas Pati," panggil Ratna. Lelaki itu tersenyum dan menghampiri sang istri yang berdiri di ambang pintu. Ratna mencium punggung tangan Pati. Seperti biasa, lelaki itu memberikan kecupan hangat pada Ratna. Pati sangat pandai bersikap manis. Bahkan ia membawakan hadiah untuk Ratna. Ia bisa membahagiakan Ratna dengan barang-barang yang diberikan. "Kamu bawa oleh-oleh banyak banget, Mas," ucap Ratna. "Iya, sengaja demi menyenangkan kamu," jawab Pati. Lekas Ratna meminta sang suami untuk makan bersama. Pati begitu senang disambut dengan hangat oleh Ratna. "Ada yang ingin Mas bicarakan, sayang?" ucap Pati. Seketika Ratna urung menyuapkan makanan ke mulutnya. Lantas ia menatap sang suami dengan tatapan penuh tanya. "Apa, Mas? Kayaknya serius banget," kata Ratna. Terlihat Pati mengembuskan napasnya sambil berkata, "Habis ini Mas balik lagi ke kota. Cynthia lagi sakit. Maafkan Mas ya," tutur Pati. Mata Ratna seketika berkaca-kaca. Ia memohon kepada Pati agar meluangkan waktunya bersama beberapa hari. "Maafkan Mas sayang, Cynthia tidak bisa ditinggal karena dia sedang hamil muda," terang Pati. "Hamil?" tanya Ratna dengan suara yang bergetar. Sedangkan Pati menganggukkan kepalanya. Sebisa mungkin Ratna mengukir senyuman di bibirnya sambil berkata, "Aku ikut kamu ke kota ya, Mas." "Seriusan kamu mau ikut?" tanya Pati tak percaya. Karena sudah beberapa kali Pati ingin mengajak Ratna ke kota, tapi perempuan itu selalu menolaknya karena tak ingin dikenalkan dengan madunya. "Iya, aku ikut ya, Mas," pinta Ratna. "Boleh, tapi Mas telepon Cynthia dulu ya, minta izin dulu. Soalnya akhir-akhir ini moodnya tidak baik karena di bawah hamil muda kali," jawab Pati. "Iya Mas, izin aja dulu sama Cynthia," jawab Ratna. Lalu mereka meneruskan makan bersama. Setelah mendengar istri madunya hamil, hati Ratna seakan tercabik-cabik. Bahkan ia tak sanggup lagi untuk menyuapkan makanan ke mulut. Sedangkan sang suami terus bercerita tentang istri mudanya yang lebih manja dari biasanya, sehingga membuat Pati kewalahan harus menuruti kemauan istri keduanya itu. Pati bercerita tanpa memikirkan perasaan Ratna, namun ia berusaha untuk menjadi pendengar yang baik bagi Pati yang kini sedang bahagia. Terpancar rona bahagia saat Pati bercerita. Laki-laki itu bahkan tanpa rasa bersalah terus memuji Cynthia, bahkan sesekali membandingkan dengan dirinya yang jauh berbeda dengan istri kesayangannya itu. Sungguh perasaan Ratna campur aduk. Ia marah, kesal, benci, dan iri. Tak bisa ia sembunyikan, rasa iri itu benar-benar ada. Iri dengan perempuan itu hamil dengan semudahnya dalam waktu 1 tahun, sedangkan dia sudah 10 tahun menikah. Namun semuanya nihil walau sudah dilakukan dengan cara apapun. "Hamil berapa bulan dia, Mas?" tanya Ratna. 4 minggu, jawab Pati sambil memainkan ponselnya. "Wah, masih hamil muda banget ya," ujar Ratna tersenyum. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Pati dan Ratna duduk di ruang tamu sambil sesekali mengobrol. Tidak ada obrolan dengan Pati, sangat hambar bagi Ratna karena sang suami hanya sibuk bermain ponsel. "Mas, aku buat kue bolu, bentar ya aku ambilkan," ucap Ratna mengambil kue yang barusan ia buat. "Cobain Mas," titah Ratna. Pati berhenti memainkan ponselnya. Ia menyuapkan potongan kue tersebut ke dalam mulutnya. "Enak gak Mas?" tanya Ratna. "Enak banget, rasanya sangat mirip dengan buatan Cynthia, sama-sama enak," puji Pati kembali menikmati kue bolu tersebut. Namun ada yang membuat Ratna kesal saat bersamanya. Pati laki-laki menyebut nama Cynthia. Bahkan lelaki itu membandingkan kue buatannya dengan madunya. "Mas, apa nggak bisa saat kita bersama kamu tidak perlu membahas Cynthia?" ungkap Ratna. "Kenapa emangnya? Cemburu?" tanya Pati balas menatap Ratna. "Enggak Mas, tapi tidak enak saja ku dengar dikit-dikit kamu menyebut nama Cynthia terus. Padahal ini waktu untuk kita," terang Ratna.
Jujur saja sebetulnya Ratna cemburu. Gimana pun juga ia tidak mau dimadu, tapi sang suami saat ini memberi pilihan padanya. Jika Ratna ingin bercerai, maka Pati akan mengabulkannya. Sedangkan Ratna tidak mau bercerai, maka dari itu ia mengesampingkan rasa cemburunya agar tidak kelihatan Pati. "Tolong ya mas, ini waktu kita, kamu gak usah sebut nama Cynthia terus," ucap Ratna berhati-hati. "Aku gak bisa gak sebut nama Cynthia, Rat, dia segalanya bagiku," kata Pati mengungkapkan rasanya yang begitu mencintai istri mudanya. "Menyebut nama perempuan itu sama saja kamu tidak bisa menghargai aku mas," ujar Ratna dengan mata yang berkaca-kaca. "Hah, sudahlah, kamu gak usah ikut ke kota aja. Nanti yang ada kamu malah ngerusak mood Cynthia terus," ujar Pati mendengus kesal dan memilih pergi meninggalkan Ratna yang menangis dalam diam. Dada Ratna begitu sesak mendengar penuturan Pati. Ia tahu jika saat ini ia tidak terlalu penting bagi kehidupan Pati karena bisa dilihat ia bukan prioritas lelaki itu. Lalu Ratna berusaha menyusul Pati. Ia memelas ingin ikut dan meyakinkan Pati agar ia bisa dipercaya tinggal beberapa hari dengan Cynthia. "Kamu gak perlu nginep malam ini, tapi izinkan aku ikut denganmu mas. Bukannya hari ini giliran aku sampai beberapa hari ke depan," ucap Ratna mengingatkan. Pati mengembuskan napasnya. Ia akhirnya setuju karena mengingat Ratna juga istrinya dan usaha yang sukses juga berkat doa Ratna. "Aku janji mas, aku akan bersikap baik pada Cynthia. Kita jaga kehamilannya bersama-sama," tutur Ratna dengan tersenyum. Lalu Pati merogoh ponselnya dan menelpon istri mudanya. Ratna yang mendengarkannya harap-harap cemas. Ia takut jika Cynthia tidak setuju, maka Pati tidak bisa membawa dirinya. Sesekali Ratna mendengar obrolan Pati. Nampak sang suami memberi pengertian pada Cynthia agar bisa mengajaknya. Ratna tahu jika Cynthia tidak setuju, tapi dapat ia dengar jika Pati berusaha merayu istri mudanya. Setelah itu panggilan telepon dimatikan. Pati menghampiri Ratna yang duduk di sisi ranjang. "Gimana mas, apa Cynthia setuju?" tanya Ratna tak sabar. Pati tersenyum melihat Ratna yang sangat berharap untuk ikut. Ia mendekati Ratna sambil berkata, "Bersiaplah, kita akan pergi malam ini."